Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi Rabu 18 Januari 2023 dengan tema Rumah yang Kosong. Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Matius pasal 12 ayat 44. Rumah bukanlah hanya berbicara tentang tempat tinggal, tapi rumah juga berbicara tentang kehidupan. Jelas nas kita hari ini bukan berbicara tentang rumah tempat tinggal, melainkan kehidupan kita, kehidupan orang percaya. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 dengan jelas mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Bait Allah adalah tempat kediaman Allah atau tempat untuk bangsa Israel mencari dan menyembah Allah. Jadi kehidupan orang percaya merupakan tempat kediaman Allah. Hal ini terjadi ketika seseorang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengizinkan Roh Kudus mendiami hidupnya. Dan pada situlah kehidupan kita dibersihkan dari kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat, dan semua kenajisan yang tidak berkenan kepada Allah. Di ayat 43 dikatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara. Oleh karena itu, jangan biarkan hati kita kosong. Kehidupan kita yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus jangan sampai kosong. Jangan biarkan roh-roh Farisi dan ahli-ahli Taurat memasuki kehidupan kita, yaitu roh iri hati, dengki, roh yang suka mencari kesalahan orang lain dan selalu menganggap dirinya benar. Sifat dan sikap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tercatat dalam Matius pasal 12 ayat 1 sampai 15a dan pasal 12 ayat 22 sampai 42. Mereka dengan sengaja mencari-cari masalah dengan Tuhan Yesus karena iri orang banyak ikut Yesus, dan iri ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat-mujizat sedangkan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya janganlah biarkan kehidupan rohani kita kosong. Ingat, iblis sedang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Jangan biarkan dosa berkuasa atas hidup kita, tapi kita harus mampu menaklukkan itu di bawah kuasa Tuhan. Jangan kita kalah, sebab roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 bagian B. Istilah rumah rohani kita atau hati kita yang telah dibersihkan, tersapu, rapi dan teratur dengan hati yang penuh belas kasihan. Lakukanlah perbuatan-perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Yesus pasal 2 ayat 10. Dan lakukanlah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan mintalah agar kuasa Roh Kudus memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita sepenuhnya. Tetap berdoa dan berjaga-jaga, dan akanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesus pasal 6 ayat 11. Ingat, jangan sampai menjadi rumah yang kosong. Demikianlah renungan pagi ini, kiranya menjadi berkat bagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.